Penjelasan yang pertama yaitu berkaitan dengan PPh pasal 21 pada halaman 172 buku 1. Bisa kalian lihat di sana daftar nama sampai dengan PPh pasal 21 yang terutang. Kemudian kita lanjutkan pada buku 2. Pada buku 2 halaman 129 terdapat kertas kerja perhitungan PPh pasal 21. Nah, berdasarkan data pada halaman 179 buku 1, kalian masukkan kembali datanya ke dalam buku 2, ke kertas kerja M21, yaitu perhitungan PPh pasal 21. Pada data awal terdapat penghasilan bruto yang sudah disetahunkan per masing-masing karyawan dengan THR. Kemudian kalian menghitung pendapatan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan iuran BPJS tenaga kerja, didapatlah hasil penghasilan itu setelah biaya pajak dan BPJS. Kemudian dihitung PTKP berdasarkan status, ya, PTKP berdasarkan status, kemudian akan didapatkan penghasilan kena pajak. Kemudian baru dihitung PPh pasal 21. Berikut adalah contoh perhitungan untuk mengisi daftar PPh 21. Yang diketahui adalah gaji distri sebesar yang sudah disetahunkan sebesar 180 juta dengan THR yang diterima sebesar 15 juta rupiah, sehingga totalnya menjadi 195 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan 5%. Kalau berdasarkan 5%, perhitungannya 9.750. Ingat, maksimum batas biaya jabatan adalah sebesar 6 juta rupiah. Dengan BPJS sebesar 7.215, itu bisa kalian lihat dari bukti 1721A1. Kemudian dengan PTKP. Nih, pada PTKP berdasarkan daftar itu K1, kawin 1. Kalau berdasarkan K1 maka perhitungannya 63 juta. Tetapi pada perhitungan 1721 tidak sesuai. Berdasarkan perhitungan auditor 12.817.750. Kalau berdasarkan TK, status tidak kawin, maka penghasilan yang dikenakan pajak 127 juta, maka hasilnya sama dengan 1721A1. Jadi ini perhitungan yang digunakan. Jadi silakan menghitung PPh 21 terutang untuk karyawan berikutnya pada buku 2. Berikutnya kita akan melakukan rekap PPh 21 berdasarkan SSP yang ada pada buku 1. Silakan rekap PPh pasal 21 dan pindahkan ke buku 2 halaman 130. Setelah kita menghitung PPh 21 dan merekap PPh 21 berdasarkan SSP, setoran pajak, yang kita lakukan adalah melihat transaksi, beban atau biaya yang sudah sesuai dengan klasifikasi akunnya. Berdasarkan buku 1 halaman 173 ditemukan catatan sebagai berikut. Pengakuan beban pajak yang dibayarkan ke beban lain-lain sebesar 19.877. Kemudian adanya pembebanan atas komisi penjualan tapi diakui sebagai beban perjalanan dan akomodasi. Kemudian pembelian atas HP Samsung A7 yang diakui sebagai perlengkapan kantor. Kemudian adanya penjualan kardus bekas yang diakui sebagai pendapatan representasi dan jamuan. Kemudian belum dibayarkannya jasa akuntan termasuk PPh pasal 23. Oke, sekarang untuk pengakuan yang pertama, karena perusahaan sudah mencatat sebagai beban lain-lain dan beban lainnya selain uang pajak, maka yang kita lakukan adalah mereklasifikasi akun, ya.
Jadi mencocokkan atau mengembalikan sesuai dengan akun yang semestinya. Jadi beban pajak yang diakui sebagai beban lain-lain kita masukkan ke uang muka pajak sehingga jurnalnya adalah uang muka pajak pada beban lain-lain. Yang kedua, pengakuan pembayaran komisi penjualan yang sudah diakui sebagai perjalanan dan akomodasi. Yang ketiga, pencatatan aset tetap HP bukan sebagai perlengkapan kantor. Kemudian pengakuan pendapatan lain-lain pada penjualan kardus. Dan yang ketiga, berikutnya yang tidak diakui adalah pembayaran kesejahteraan kesehatan ya, yang di cover sama perusahaan atas operasi yang dijalankan oleh salah satu karyawan. Dan yang terakhir, pembayaran jasa akuntan yang include PPh pasal 23. Pasal 23 yang diakui sebesar 2% sehingga jasa akuntan include dengan PPh pasal 23 sebesar 71.400.000. Oke, itu untuk akun pendapatan. Silakan amatin lagi pendapatan, beban, kemudian statement pada buku 1 atas akun pendapatan dan beban. Minggu depan kita akan ketemu dengan penyelesaian audit. Terima kasih.